Kalian tahu bunyi gak sih? Iya, yang kalau kita memainkan gitar nih, terus ada orang nyanyi, ada suara, dan itulah yang dinamakan dengan bunyi. Maka dari itu, izinkan kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan bab 9 yang berjudul gelombang bunyi. Nah, gelombang bunyi sendiri terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada klasifikasi gelombang bunyi dan karakteristiknya, dua ada resonansi bunyi, dan tiga ada intensitas bunyi dan skala desibel, dan yang keempat itu ada interferensi dan pelayangan bunyi. Nah, yang kelima itu ada efek Doppler. Oke, nah kita lanjut ke selanjutnya. Nah, inilah nama anggota kami. Yang pertama itu ada Bika Jesnadim Burtarikan, yang kedua ada Gita Saflin, dan yang ketiga ada Zon Prirahayu Lingga, yang keempat adalah Tinov Alpino Gibangun. Oke. Nah, yang pertama, klasifikasi gelombang bunyi dan karakteristiknya itu dibagi menjadi beberapa bagian lagi. Nah, yang pertama itu ada bunyi sebagai gelombang longitudinal. Mengapa sih bunyi dikatakan sebagai gelombang longitudinal? Nah, gelombang bunyi dikelompokkan ke dalam longitudinal karena partikel-partikel medium yang dilalui oleh gelombang bunyi bergetar sejajar dengan arah rambatannya. Nah, contohnya nih, ketika kita memukul garpu tala, maka gigi-gigi garpu tala itu akan bergetar ke depan dan ke belakang sehingga mendorong partikel-partikel udara di sekitarnya. Oke, nah, lanjut yang kedua itu ada frekuensi bunyi. Nah, frekuensi bunyi itu adalah suatu gelombang bunyi yang berhubungan dengan beberapa kali partikel-partikel medium bergetar ketika suatu gelombang bunyi melewati medium tersebut. Nah, frekuensi bunyi sendiri dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada bunyi audiosonik, yang kedua ada bunyi infrasonik, nah dan yang ketiga ada bunyi ultrasonik. Bunyi audiosonik adalah bunyi yang mempunyai rentang frekuensi antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Nah, yang kedua itu ada bunyi infrasonik, yaitu bunyi yang mempunyai frekuensi bawah atau kurang dari 29 Hz. Nah, yang ketiga ada bunyi ultrasonik, yaitu bunyi yang mempunyai frekuensi di atas atau lebih besar dari 20.000 Hz. Nah, tahukah kita jikalau manusia hanya bisa mendengar bunyi audiosonik, tidak dapat mendengar bunyi infrasonik maupun bunyi ultrasonik. Nah, binatang-binatang seperti anjing, kucing, kelelawar, dan lumba-lumba mempunyai suatu kemampuan luar biasa untuk mendeteksi bunyi ultrasonik. Nah, anjing sendiri dapat mendeteksi bunyi dengan frekuensi antara 40 Hz sampai 45.000 Hz. Nah, kucing dapat mendeteksi bunyi dengan frekuensi antara 45 Hz sampai 85.000 Hz. Nah, kelelawar yang buta bahkan dapat mendeteksi bunyi dengan frekuensi kira-kira 120.000 Hz. Nah, sementara itu lumba-lumba dapat mendeteksi bunyi dengan frekuensi kira-kira 200.000 Hz. Luar biasa bukan? Nah, yang ketiga ada kecepatan bunyi. Nah, apa sih itu kecepatan bunyi? Nah, kecepatan bunyi berhubungan dengan seberapa cepat gangguan dari gelombang bunyi dilewatkan dari satu partikel ke partikel lainnya. Dengan kata lain, kecepatan bunyi adalah jarak yang ditempuh oleh sebuah titik pada suatu gelombang bunyi, misalnya sebagai rapatan atau renggangan. Maka dari itu, secara sistematis dapat ditentukan rumusnya itu V sama dengan S per T sama dengan lambda per T sama dengan lambda F dengan V sama dengan kecepatan bunyi dengan lambang meter per sekon. S yaitu jarak yang ditempuh bunyi dengan lambang M, dan T sama dengan waktu dengan lambang sekon. Nah, yang selanjutnya itu ada nada, desah, kekuatan bunyi, dan warna bunyi. Nah, nada yaitu bunyi dengan frekuensi tertentu yang teratur. Nah, misalnya ketika kita memetik gitar. Nah, sedangkan desah yaitu bunyi dengan frekuensi yang tidak beraturan. Misalnya, bunyi yang ada di dalam stadion ketika kita dilangsungkan permainan sepak bola. Maaf, di situ ada typo. Nah, yang ketiga itu ada warna bunyi. Apa yang dimaksud dengan warna bunyi? Nah, kekhasan setiap bunyi meskipun mempunyai frekuensi yang sama disebut dengan warna bunyi. Nah, kalau kekuatan bunyi itu dipengaruhi oleh amplitudo. Nah, semakin besar amplitudo, maka semakin kuat bunyinya. Dan begitu juga dengan sebaliknya. Nah,
Yang kedua itu ada resonansi. Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena ada benda lain yang bergetar di sekitarnya atau di dekatnya. Nah, resonansi sendiri mempunyai syarat yaitu benda yang ikut bergetar mempunyai frekuensi yang sama dengan benda yang bergetar mula-mula. Contohnya dawai gitar atau senar gitar yang dipetik sehingga kotak gitar ikut bergetar. Fenomena dawai dan pipa organa. 1. Dawai. Nada dasar L sama dengan 1/2 L. B. Nada atas pertama L sama dengan L. L sama dengan L. Nada atas kedua L sama dengan 3/2 L2. L2 sama dengan 2/3 L. Hukum Mersenne. F sama dengan akar F per U sama dengan akar FL per M sama dengan akar F Pi per A. Ln kurang 1 sama dengan 2 L per N. Fn kurang 1 sama dengan N per 21 F. 2. Pipa organa terbuka. A. Nada dasar L sama dengan 1/2 L0. L0 sama dengan 2 L. B. Nada atas pertama L sama dengan L3. L2 sama dengan L. Nada atas kedua L sama dengan 3/2 L2. L2 sama dengan 2/3 L. Rumus Ln kurang 1 sama dengan 2L per N. Fn kurang 1 sama dengan N per 2L F. 2. Pipa organa tertutup. Nah, nada dasar L dengan 1/4 LF. L0 dengan 4L. B. Nada atas pertama L sama dengan 3/4 L1. L1 sama dengan 4/3 per L. Nada atas kedua L sama dengan 5/4 L2. L2 sama dengan 4/5 L. Rumus Ln kurang 1 sama dengan 4L sama dengan per 2N kurang 1. Fn kurang 1 sama dengan 2N kurang 1/4 IF. Yang selanjutnya intensitas dan taraf intensitas. Intensitas bunyi adalah energi bunyi per satuan waktu yang menembus bidang seluas satu satuan tegak lurus arah rambat bunyi. Dengan rumus I sama dengan energi per waktu per luas sama dengan daya bunyi per luas sama dengan watt per M kuadrat. Intensitas bunyi yang terlemah dan masih dapat didengar disebut intensitas sambang atau I0. Harga I0 tergantung besar kecilnya frekuensi bunyi. Contoh, F sama dengan 1000 Hz, maka I0 sama dengan 10 pangkat min 12 watt per M kuadrat. Lalu taraf intensitas atau TI. TI sama dengan log I kurang log I0 sama dengan log I per I0. TI sama dengan log I per I0 sama dengan 10 log I per I0. Dengan keterangan I adalah intensitas bunyi, TI adalah taraf intensitas. Selanjutnya, taraf intensitas beberapa macam bunyi. 1. Ambang pendengaran dengan TI 0, bisik-bisik 10 sampai 20, perpustakaan 30 sampai 40, rumah tinggal 40 sampai 50, percakapan 60 sampai 70, lalu lintas 70 sampai 80, sepeda motor knalpot terbuka 90 sampai 95, dan terakhir yaitu ambang perasaan 120. Dan selanjutnya ada interferensi pelayangan bunyi. Bunyi merupakan gelombang, dan interferensi gelombang adalah peristiwa yang terjadi ketika dua buah gelombang yang sedang bergerak bertemu dalam medium yang sama. Interferensi gelombang terbagi atas dua, yaitu interferensi konstruktif atau maksimum dan interferensi destruktif atau minimum. Secara fisik, gelombang mengalami interferensi konstruktif, maka amplitudenya minimum. Interferensi dua gelombang bunyi yang memiliki frekuensi sedikit berbeda akan menimbulkan peristiwa yang disebut pelayangan bunyi. Dan selanjutnya ada efek Doppler. Efek Doppler menjelaskan peristiwa terjadinya perubahan frekuensi yang terdengar karena adanya gerak relatif sumber dan pendengar. Rumus dari frekuensi yang terdengar atau Vp adalah cepat rambat bunyi atau V kurang lebih kelajuan pendengar atau Vp dibagi
cepat berbunyi atau V, kurang lebih kelajuan sumber bunyi atau Vs, dikali frekuensi yang dipancarkan sumber bunyi atau Fs. Jika kelajuan pendengar atau Vp-nya positif, pendengar mendekati sumber. Jika 0, pendengar diam. Dan jika negatif, pendengar menjauhi sumber. Dan jika kelajuan sumber bunyi atau Vs-nya negatif, sumber mendekati pendengar. Dan jika 0, sumber diam. Dan jika positif, sumber menjauhi pendengar. Baik, presentasi kami telah sampai di bagian akhir. Selama presentasi, kelompok kami telah membahas, apa saja bagian-bagian dari klasifikasi gelombang bunyi dan karakteristiknya, apa saja bagian dari resonansi bunyi, bagaimana itu intensitas bunyi dan skala desibel beserta rumus-rumusnya, bagaimana itu interferensi dan pelayangan bunyi, dan bagaimana itu efek Doppler. Nah, klasifikasi gelombang bunyi dan karakteristiknya sendiri dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada bunyi sebagai gelombang longitudinal, ada frekuensi bunyi, ada kecepatan bunyi, ada nada, desah, kekuatan bunyi, dan warna bunyi. Nah, resonansi sendiri itu ada dawai gitar atau senar gitar, dan ada pipa organa. Nah, pipa organa sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu pipa organa terbuka dan pipa organa tertutup. Kita dapat lihat bagaimana contoh dari senar gitar dan bagaimana dengan rumus-rumusnya, bagaimana juga dengan rumus dan contoh dari pipa organa terbuka dan pipa organa tertutup. Nah, dan kami juga sudah membahas intensitas dan taraf intensitas atau intensitas dan skala desibel itu sama. Nah, dan kelompok kami juga sudah membahas interferensi pelayangan bunyi dan juga kami sudah membahas efek Doppler. Nah, sekianlah presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.